Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Kembali lagi di channelnya Mbah Gojol. Ya, pada kesempatan video kali ini, di sini gue bakalan bikin tutorial bagaimana caranya masukin file JSON ke dalam Android Studio, project Android Studio. Kemudian di convert atau di parsing ke dalam data class si file JSON-nya ini. Nah, caranya gimana? Sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe dulu. Kemudian kalau suka like ya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Sebelum ini ada apa aja sih yang harus kita siapkan ya? Yang pertama, kita harus siapkan file JSON-nya. Kedua, kita harus siapkan library ya. Jadi nanti kita akan nambahin sebuah library namanya itu JSON. Kemudian ketiga, kita nanti akan install plugin di Android Studio namanya JSON to Kotlin data class ya. Jadi ketiga-tiganya ini harus kita siapkan dulu ya. Buat teman-teman yang belum memiliki file JSON-nya, cari aja file JSON-nya banyak di Google. Kalau enggak, teman-teman bikin sendiri file JSON-nya. Kalau enggak, nanti gue cantumin di kolom deskripsi untuk file JSON-nya ya, buat contohnya teman-teman. Kemudian teman-teman harus siapkan namanya library JSON ya, library JSON. Oke, library JSON ini teman-teman bisa ketik aja di Google ya, atau teman-teman bisa akses ini ya. Nah, ini ketik aja di Google kayak gini nih, JSON Android, nanti muncul paling atas, klik aja itu kan, klik aja, terus teman-teman nanti tinggal copy ininya ya itu. Kemudian teman-teman nanti akan menginstal plugin Android namanya Kotlin Data Class. Oke. Di sini gue udah punya file JSON-nya, dan di sini gue bakalan nambahin dependensi si JSON-nya. Cara nambahinnya teman-teman taruh di file build.gradle bagian app ya. Itu ditambahin di sini aja. Kayak gini. Setelah ditambahin langsung aja di sin now. Oke, ini udah ke sin. Setelah udah ke sin, udah proses Gradle-nya di sini udah selesai. Teman-teman install plugin namanya JSON to Kotlin Data Class. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke halaman setting. Kemudian di bagian plugin, nah ini teman-teman ketik namanya JSON to Kotlin. Nah, ini ya, yang ada logonya JK. Ini diinstal aja, klik aja install. Nah, ini karena gua udah pernah install, jadi di sini tulisannya installed. Oke. Nanti kalau udah selesai, teman-teman klik OK. Ya. Setelah itu teman-teman bikin file JSON-nya. Teman-teman bikin dulu folder namanya asset ya. Caranya gimana? Caranya klik kanan, new folder asset, kemudian di finish. Nah, nanti teman-teman perhatikan di sini bakalan muncul sebuah folder namanya asset ya. Nah, ini teman-teman siapin filenya. Oke, kalau udah disiapin, paste di folder asset. Paste ya di sini. Nah, ini paste di sini di folder asset. Oke, nanti dia kalau kita expand foldernya ada file user.json. Nah, ini codingan JSON-nya. Oke, sudah sampai sini ya. Kalau sudah, teman-teman copy
JSON-nya, copy semua ya, Ctrl A. Setelah itu teman-teman klik kanan di folder, ya, sini nih. Klik kanan di folder, setelah itu pilih Kotlin data class, paste, kemudian kasih nama kelasnya. Nanti dia otomatis akan mengenerate. Nah, kita bikin nama kelasnya ini bebas ya. Kalau saya bikinnya kayak gini. Dia akan mengenerate satu kelas namanya user model. Gitu ya. Dan di dalamnya akan otomatis ngebikin sebuah variabel yang sesuai dengan file JSON-nya. Ini kalau kita lihat ya. Di sini user, di sini juga user, di sini avatar, maka di sini juga avatar. Sama, field-nya sama. Repository, lokasi, company, avatar sama semua. Oke, itu dia secara otomatis menggunakan plugin itu. Oke, selanjutnya teman-teman panggil dulu nih sebelum teman-teman bisa melakukan parsing. Jadi parsing itu adalah mengconvert dari data JSON ke dalam data kelas ini. Di-convert nih datanya biar masuk ke sini. Gitu ya. Caranya teman-teman panggil dulu file JSON-nya dari asset ya. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya kayak gini. User JSON ya. Ini teman-teman langsung aja kayak gini. Application context, asset, kemudian open. Ini nama file JSON-nya, user.json. Kemudian di sini tambahin buffer reader use. Nah, ini it.read text. Oke, kayak gini ya. Kalau kayak gini berarti teman-teman sudah memanggil user JSON. Sudah terhubung nih. Tinggal kita convert aja pakai JSON, library dependency yang sudah kita masukin sebelumnya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau mau tahu cara convert menggunakan JSON ini, dia di sini sudah ada user guide-nya ya. Cara tutorialnya udah ada di sini nih, cara pakainya gimana. Nah, ini teman-teman tinggal lihat aja, itu udah bisa ya. Cuman kita nggak bakal lihat dokumentasi, tapi kita langsung implementasi ya. Jadi caranya gampang teman-teman, kita buat seperti ini. Kemudian user sama dengan JSON from JSON. Nah, di sini kita masukin tuh user JSON ya. Di parameter yang pertama. Parameter yang kedua adalah bentuk dari objek atau bentuk dari data kelasnya. Tadi data kelasnya itu kita namain user model, ya kan? Kita masukin kayak gini. Oke. Jika sudah, ini teman-teman sudah berhasil melakukan convert dari data JSON ya, di-convert ke dalam data class. Ini kalau kita looping, contoh kita melakukan looping ya. User, kita panggil dulu users ya. Terus kita pakai looping for each. Kemudian kita log ya. Kita log. Kita lihat data usernya. Apakah berhasil keambil atau enggak. Ini kita toString aja ya. Oke, kayak gini. Coba kita run. Teman-teman lihat di bagian log chatnya. Oke. Kita lihat bagian errornya ini. Jadi di sini kelihatan ya data user sudah muncul nih. Data user sudah muncul. Tuh. Jadi kita udah berhasil mengconvert dari file JSON ke dalam data class.
gitu. Dan ini udah siap kita pakai. Kita mau masukin ke dalam adapter bisa, kita mau munculin ke dalam text view juga bisa. Contohnya nih, kita akan coba masukin semua data usernya ke dalam text view. Nah, ini kebetulan sudah ada text view, kita kasih ID aja, data misalnya ya. Kemudian di sininya kita tinggal nampilin aja ya data si usernya. Oke, text sama dengan user user dot to string kayak gini. Sudah, kita jalanin, kita akan lihat emulatornya. Oke, datanya muncul ya, aplikasinya XJSON. Saya buat ini XJSON ya tadi. Nah, ini datanya sudah muncul. Oke, kalau gitu berhasil ya teman-teman. Baik, saya kira cukup ya sampai sini untuk tutorial convert dari file JSON, terus kita masukin ke dalam aset, terus kita parsing dalam bentuk sebuah data class Kotlin, kemudian kita ambil datanya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, saran, tulis aja di kolom komentar. Kemudian akhir kata dari Mbah Gojol, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.